Yusril bantah ucapan Mahfud yang mengatakan kalau Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah kalkulator. Lah Pak Mahfud bagaimana toh? Lah dulu sampean kan ketua MK, lah kok sekarang malah mengkritisi MK dan mengatakan mahkamah kalkulator. Put bagaimana toh Mas Bro? Belas dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang, menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator. Menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judi selektivisme banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur, seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand, serta beberapa. Kelihatannya Pak Mahfud begitu berambisi untuk membatalkan pemilu, dan ya dia melihat pada negara-negara lain yang telah membatalkan pemilu. Alah, kalau pemilu dilakukan ditunda ya tidak masalah sih. Jadi jabatan presiden bisa diperpanjang, jangan khawatir Mas Bro. Itulah Pak Mahfud ya sangat mengidolakan pemilu dibatalkan alias ditunda atau diskualifikasi Prabowo Gibran, melihat daripada negara-negara lain yang telah melakukannya itu. Namun demikian kan itu kan di negara lain, Mahkamah Konstitusinya juga lain. Pak Mahfud jangan ngimpi Pak Mahfud. Pak negara yang bacakan. Kemudian yang sedikit ada yang ingin kami singgung juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan. Kami juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Iya, betul. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Maha Guru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator, tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Jadi jelas ya bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah dibagi-bagi kewenangannya, begitu ya Bro. Bukan kayak Pak Mahfud yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah kalkulator. Lah ya jelas saja sudah dibagi-bagi kok untuk daripada penyelesaian perkara daripada pemilu, ada Gakumdu, ada Bawaslu dan lain sebagainya. Dan itu diatur dalam undang-undang yang disebutkan oleh Pak Yusril tadi bahwa ya tidak boleh dong keluar kamar daripada aturan-aturan itu. Iya enggak Bro? Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan Pak Yusril mengutip ilmu tentang fikih ya, ilmu fikih ya. Aduh, Pak Mahfud fikihnya ada enggak? Kutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Tapi kalau mau dianggap yang ideal, suatu ketika Mahkamah Konstitusi boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu, maka tentu
tidak pada saat sekarang kita membahasnya, tapi mungkin dalam amandemen terhadap Undang-Undang 45 dan amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Ini klarifikasi, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Itulah pendapat daripada Yusril Iza Mahendra yang mengatakan bahwa ya tidak bisa dong, Mahkamah Konstitusi ya memang itu sudah diatur, sudah dibagi-bagi kekuasaannya, perkara-perkara mengenai daripada penyelesaian perkara pemilu itu sudah diatur. Jadi tidak boleh menabrak daripada ya aturan-aturan ataupun pembagian-pembagian itu. Sudah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi adalah memang benar itu untuk menyelesaikan perkara-perkara soal selisih angka, soal selisih daripada perolehan daripada para kandidat capres ataupun cawapres ataupun pilkada ataupun gubernur, sehingga ya begitulah karena sudah ada aturannya Mas Bro. Kalau bukan masalah itu bisa diadukan ke Bawaslu, KPU ataupun mungkin ke Pengadilan Umum atau PT UN ataupun ke Mahkamah Agung. Ya, kalau Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak bisa digugat kembali karena final unbinding begitu ya Mas Bro ya. Jadi sudah mengikat begitu ya, sehingga tidak bisa digugat kembali hasil daripada putusan MK. Itulah mengapa Mahkamah Konstitusi adalah merupakan lembaga tertinggi di dalam hal untuk penyelesaian perkara sengketa pemilu dan masalah pengajuan daripada ya untuk mengatur ataupun merubah satu ayat ataupun frase itu bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.